memberikan informasi yang terkini dan diakses dengan mudah oleh konsumen dimanapun dan di kapanpun saja. Sementara media sosial itu merupakan tempat berkumpulnya calon pelanggan dan pelanggan yang akan dimanfaatkan yang akan dimanfaatkan perusahaan untuk menawarkan produk dan jasa. Yang kedua, memahami macam-macam media sosial untuk aktivitas pemasaran. Ada 4 bagian ya. Yang pertama, Facebook. Facebook atau FB adalah media yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini. Yang kedua, Twitter. Twitter adalah dengan pengguna keempat terbesar di dunia setelah YouTube dan Instagram. Yang ketiga, Pinterest. Pinterest ini digunakan sebagai media. Pinterest ini digunakan sebagai saran bisnis online. Yang terakhir, LinkedIn. LinkedIn digunakan sebagai situs web jaringan sosial yang digunakan dan berorientasi bisnis. Yang ketiga, menjelaskan cara menggunakan Facebook di media sosial. Ada 4 bagian ya. Yang pertama, cara membuatnya mudah. Menggunakan email kita dan harus memiliki akun email terlebih dahulu baru bisa membuat akun Facebook. Yang kedua, cara menggunakannya mudah. Tidak perlu memiliki keahlian yang tinggi, cukup karena Facebook memang dirancang untuk memudahkan penggunaannya. Yang ketiga, pasar FB luas, yaitu ketika kita memiliki akun Facebook, maka kita akan bertemu dengan banyak orang dan kita bisa melihat dengan cermat. Yang terakhir, FB memiliki fasilitas pendukung, yaitu FB memiliki fasilitas yang berbagai macam untuk kita bisa menggunakannya. Yang keempat, membuat contoh Facebook yang digunakan melalui media sosial, yaitu dapat digunakan untuk mempromosikan dan memposting suatu barang yang kita sudah rangkum. Yang kelima, mengidentifikasikan beberapa faktor pendukung media sosial Twitter dan optimal untuk mendukung pemasaran. Yang pertama, menggunakan nama yang dikenal pasar, menggunakan profil yang menarik, memberikan informasi terbaru atau update secara berkala. Yang berikut, carilah teman yang sebanyak-banyaknya dan pilih kata-kata yang menarik dan pilihlah topik yang tepat dan arahkan teman ke website atau blog. Yang keenam, menjelaskan tips menggunakan media Pinterest untuk mendukung pemasaran produk dan jasa. Ada 4 bagian ya. Yang pertama, kelompokan produk. Kelompokan produk dirancang untuk membuat kelompok produk sehingga produk-produk yang akan ditampilkan sesuai dengan keinginan kita. Yang berikut, tampilkan produk terbaru, yaitu pilihlah produk populer yang dilengkapi dengan judul dan deskripsi yang menarik dan dilengkapi dengan gambar, harga, foto-foto yang menarik dan menarik perhatian konsumen. Yang berikut, promosikan produk musiman, yaitu produk yang dikonsumsi oleh konsumen digunakan saat waktu tertentu saja. Contohnya pas perayaan Natal itu orang biasa menghias pohon Natal. Dan yang berikut adalah membangun jaringan, yaitu pengguna internet dapat membantu media sosial Pinterest untuk mendekatinya dengan calon pelanggannya. Yang ketujuh, menerangkan tujuan dan manfaat media sosial LinkedIn untuk pemasaran. Media sosial LinkedIn dengan tujuan media sosial LinkedIn dengan tujuan membangun board dengan melakukan networking dengan para profesional di seluruh dunia. Manfaatnya ada 3 ya. Yang pertama,
membantu rekrutmen pekerja, yaitu perusahaan yang melakukan rekrutmen pekerja harus membayar lisensi per tahun kepada LinkedIn. Yang berikut membantu pemasaran, yaitu LinkedIn memberikan solusi kepada perusahaan dengan menempatkan iklan kepada konsumen sesuai target pasar. Yang berikut memberikan penawaran biaya, yaitu keanggotaan minimal sehingga para profesional umumnya merasakan banyak manfaat. Yang terakhir 8, yaitu memahami beberapa faktor pendukung viral marketing. Ada 4 bagiannya. Yang pertama, media online. Media ini digunakan untuk memacau dan digunakan untuk memacau dan digunakan dengan waktu yang singkat sehingga efektif dan hemat biaya. Yang berikut, email, link, atau berita dari mulut ke mulut dan web, yaitu digunakan sebagai sarana model viral yang kita jalani. Yang berikut, insentif atau web, yaitu dapat digunakan untuk memacu dan menjadi daya tarik bagi pelaku viral marketing. Yang terakhir grup dan komunitas online, yaitu dapat digunakan untuk memperluas dan mempercepat penyebaran informasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata kurang sempurna, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu buat Etni. Oke, mantap ya. Bagus sekali. Presentasi yang luar biasa. 1 minggu ini Ibu suruh kau membaca literasi. Setelah selesai kau membaca, Ibu suruh kau merangkum materi berdasarkan tujuan pembelajaran. Betul tidak? Setelah itu kau mempresentasikannya di depan kelas atau kau membuat video. Nanti sisa Etni buat video apa yang hari ini dipresentasikan sebagai bukti dokumentasi. Ibu senang karena itulah orang belajar. Apa yang Ibu sudah kasih kau materi, kau ulangi lagi. Jangan sampai materi itu sampai di rumah kau bermain terus. Percuma kalau kau punya buku cetak, punya buku catatan, tapi satu pun materi tidak ada pun di kopu otak. Oke, Ibu lempar pertanyaan yang pertama Ibu kasih di forum kelas ini. Yang mau bertanya tentang materi apa yang tadi disampaikan oleh Etni, silakan. Tidak ada yang bertanya kepada Etni ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu mau tanya. Ibu mau tanya di Etni. Berdasarkan informasi media sosial yang Etni baca di buku yang Ibu kasih, ada 5 media sosial teratas berdasarkan informasi yang ada di Kompas Tekno tahun 2018. 5 media sosial itu apa saja? Yang pertama, oke, Facebook. Apa lagi? Yang kedua, Instagram. Kalau menurut kau itu ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram, ada apa lagi? Twitter dan YouTube. Sudah 5. Ya, coba ambil buku ya. Datang kasih Ibu.